Dari sini kok, aku tanya. Jadi termimpi-mimpi. Ada kira-kira? Silakan. Boleh berdiri biar kami kenal. Boleh juga dilayani dari situ pun jadi. Salam. Shalom. Baik, nama saya yang pertama. Saya tidak akan mempertanyakan masalah kepemimpinan. Saya ingin mempertanyakan masalah teolog, yaitu yang terdapat di dalam Alkitab. Ayat yang ke-11 itu, ada tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Itu bisa Bapak jelaskan kenapa Daniel di atas di lotengnya itu dia harus mengarahkan ibadahnya itu ke arah Yerusalem. Kiblatnya. Ya, kita bisa tangkap. Terima kasih, Pak. Yang lain, Ada yang lain lagi? Ayo berdiri. Silakan kemari. Kemari. Atau namamu kemari. Ini teman saya. Oh iya, itu nama saya. Nama dia ya. Di sini aja. Nama saya Beriman Margatulun Manu. Begini Pak, saya mau bertanya, mungkin searah dengan pertanyaan saudara kita yang bertanya sebelumnya. Ini kita Mana yang sebelumnya? Pak Zega. Jadi kita kan melihat sekarang ini di zaman-zaman sekarang inilah di saat seperti ini kita memperhatikan banyak ini pemimpin yaitu katanya berkualitas, dan sempat juga kita secara pribadi berbicara bahwa kita itu bisa mengatakan bahwa kita itu berbeda dengan yang lain. Contohnya kan kalau seandainya ada ini kampanye-kampanye itu kan, jadi dia itu sebelum pemilihan dia itu mengatakan bahwa kita itu mengadakan perubahan ya kan, lebih baik lagi ke depan. Jadi itu artinya kita bisa menanggapi bahwa dia itu nanti akan mengadakan perubahan. Jadi dia itu akan menjadi pemimpin yang berkualitas ya kan. Itu kan sebatas kata-katanya. Kemudian kenyataannya begini, dia itu tidak dia itu tidak berkualitas. Jadi kita juga sebagai pemuda-pemuda di sini belajar ya kan, dan bahkan sebelumnya orang-orang yang sebelum-sebelumnya yang usia sekarang sudah tua kan. Jadi mereka itu sudah belajar mengenai kepemimpinan berkualitas itu. Jadi sampai sekarang ini belum kita menemukan pemimpin yang berkualitas. Bukan begitu ya kan? Jadi kapan lagi kita memiliki pemimpin yang berkualitas itu Pak? Jadi kalau seandainya kita memikirkan begini ya, kalau seperti ini terus pengalaman dengan kejadian yang sudah berlalu kan, nggak pernah ada pemimpin yang berkualitas. Jadi percuma lah kita belajar seperti ini kalau seandainya kita itu tidak memiliki pemimpin yang berkualitas. Ataukah kita bisa menjamin tahun berapa nanti akan ada pemimpin yang berkualitas? Kalau memang ada yang menjamin seperti itu, ya saya siap untuk belajar. Ya pertanyaannya kapan akan ada pemimpin yang berkualitas itu, ataupun kita bisa menjamin akan ada gitu. Baik, dia bertanya melihat pemimpin di Indonesia. Ada banyak orang mengobar-ngobar janji. Kita akan buat ini, kita akan buat ini. Setelah naik tidak ada yang dibuatnya apa-apa. Omong doang. Dia mau mencari kapan pemimpin itu berkualitas. Tunggu saya nanti ya. Silakan Pak. Ketiga pertanyaan ini sangat bernas, luar biasa. Hanya saja mungkin cara penyampaiannya masih harus berbenah. Itu karena belum terbiasa. Tapi saya bisa menangkap isi daripada pertanyaan. Sega tadi bilang, Sega atau Zega?
Kalau Sega itu rusak. Sega. Waduh. Saya tidak menduga kalau pertanyaan itu muncul di sini. Rupanya beliau begitu terbeban dengan kita punya organisasi ini dengan Gereja Tuhan di Indonesia. Sampai dia pertanyakan. Dan apa kata Pak Anderson tadi? Ya biarlah BPH yang menjawab. Kalau saya pribadi yang menjawab, apakah pemimpin di Gereja Tuhan di Indonesia pada saat ini sudah berkualitas? Jawabnya, saya tidak katakan sudah atau belum atau tidak. Saya katakan masih jauh dari itu. Masih jauh dari apa yang kita katakan berkualitas. Makanya kalau didengar orang memimpin orang lain, memimpin sejumlah besar orang, kalau dirinya sendiri pun nggak bisa dipimpin, mustahil, tidak mungkin. Oleh karena itu Anda harus menjadi orang-orang yang mampu memimpin diri sendiri. Bagaimana memimpin diri sendiri? Pemimpin itu termasuk juga mengontrol, mengarahkan, membimbing supaya tercapai sebuah tujuan akhir dari setiap organisasi, kalau itu organisasi, setiap pribadi kalau itu pribadi. Baik, saya akan baca materi ini, simak bagus-bagus, bahwa panitia sudah mengkopi sebenarnya sejumlah peserta, tapi terbawa lagi pulang ke Medan. Saya pikir setelah sampai di Medan nanti dibagi menurut jemaat, ini perlu dipegang. Ini tidak akan didapat di mana-mana kecuali di Youth Camp HTK wilayah Medan Langkat tahun 2013. Oleh karena itu saya mohon supaya ini nanti dibagi, dikirimkan melalui jemaat masing-masing. Berapa per jemaat kan sudah ada datanya kan? Ketua mana? Peterus? Iya, baik. Pertama, pengantar pemimpin yang berkualitas akan mampu membawa orang-orang yang dipimpinnya untuk mencapai tujuan yang diinginkan bersama. Kelompok, lalu ada pemimpin yang berkualitas ini akan mampu mengarahkan, membawa gerbong orang-orang yang dipimpin ini untuk mencapai sasaran atau tujuan yang diinginkan bersama. Pemimpin yang berkualitas juga akan disenangi oleh orang-orang yang dipimpinnya. Tapi pemimpin yang tidak berkualitas akan membuat orang-orang yang dipimpinnya dongkol, kesal, bingung, bahkan apatis. Tidak tahu mau kemana. Tidak tahu mau bilang apa. Tidak tahu mau bergerak kemana. Kalau pemimpinnya tidak berkualitas. Bingung sendiri orang-orang yang dipimpinnya. Perkumpulan atau organisasi apapun membutuhkan pemimpin yang berkualitas. Karena dengan memiliki pemimpin yang berkualitas, dipastikan bahwa perjalanan organisasi dalam mencapai tujuan akan berjalan mantap dan lancar. Pemimpin adalah motor atau penggerak segala komponen yang ada dalam perkumpulan atau organisasi. Jadi pemimpin ini yang menggerakkan. Kita mau maju ke depan, mau ke kanan, mau ke kiri, mau jalan di tempat atau mau mundur, pemimpin yang memberi arah, mengkomandoi, menggerakkan. Ternyata seorang pemimpin tidak cukup hanya disenangi oleh orang-orang yang dipimpin. Tadi pemimpin yang berkualitas disenangi orang-orang yang dipimpin. Ingat? Kalau tidak ada materinya di hadapanmu, ingat ini. Boleh dicatat inti-intinya, kalau mau catat. Boleh dicatat juga di otak, kalau masih ada otaknya. Masih ada otaknya di situ. Cuman mau catat di otak, otaknya saja pun nggak ada. Di Indonesia ini banyak yang dipakai walaupun tidak ada otaknya. Pernah masa-masa ujian PNS,
Ternyata ada seorang yang punya kanker otak. Lalu dibawa ke Penang, dioperasi. Lalu dibedahlah ini batoknya, diambil otaknya, ditaruh di baskom. Ternyata keluarga yang bawa tahu, besok rupanya testing PNS. Dia sudah mendaftar. Lalu ditaruhkan batoknya ini. Lupa, tidak dimasukkan otaknya. Dibawa. Ternyata setelah pengumuman PNS lulus. Karena memang yang dites bukan otaknya, adalah uangnya. Di Indonesia boleh jadi begitu. Aneh. Kenapa bisa? Karena kita tidak memiliki pemimpin yang berkualitas. Kita akan melihat seorang pemimpin yang berkualitas dalam Alkitab. Yaitu bernama Daniel. Ada bernama Daniel di sini? Ada bernama Daniel? Sudah pulang. Baca Daniel pasal 6 ayat 1 sampai 29. Baca Daniel pasal 6 ayat 1 sampai 29 nanti di rumah. Nanti dibaca. Kalau dibaca sekarang nggak sempat ini. Nah, kita teruskan, dengarkan baik-baik. Kerajaan Babel ini terkandung penjelasan dalam konteks atau nats Alkitab itu. Daniel pasal 6 ayat 1 sampai 29. Kerajaan Babel adalah sebuah kerajaan yang sangat besar pada zamannya. Kerajaan Babel adalah kerajaan yang tidak mengenal Allah, tetapi kerajaan yang menyembah berhala atau menyembah patung. Masih ingat? Masih ingat itu? Waktu kita ke Babel hari itu? Masih ingat? Iya. Pada zaman Raja Nebukadnezar didirikan sebuah patung emas di mana seluruh rakyat kerajaan Babel wajib menyembah patung tersebut. Masih ingat? Masih ikut waktu itu menyembah? Raja Nebukadnezar juga mendirikan sebuah tempat perapian yang menyala-nyala untuk menghukum barang siapa yang tidak mau sujud menyembah kepada patung emas yang telah didirikan itu. Tetapi pada zaman pemerintahan Raja Darius, sesuai dengan nats dalam Daniel pasal 6 ayat 1 sampai 29, di negeri Babel Raja Darius mendirikan sebuah tempat yaitu bernama Gua Singa sebagai tempat menghukum orang-orang yang tidak taat pada perintahnya. Masih ingat itu Gua Singa itu? Masih ingat kan? Ketika Raja Darius menjadi raja di negeri Babel, untuk membantu dia sebagai seorang raja, karena kerajaan yang begitu besar, dia mengangkat 120 orang wakilnya yang ditempatkan di seluruh kerajaan negeri Babel. Untuk membawahi yang 120 wakil-wakil raja ini, diangkatnya lagi 3 orang. Diangkatnya 3 orang pejabat tinggi. Satu di antara yang 3 itu adalah Daniel. Kita melihat berapa orang tadi wakil raja? 3. Aku yang salah ngomong atau dia yang salah ngomong? Berapa orang wakil raja? 120 orang yang ditempatkan di seluruh kerajaan itu. Kemudian untuk membawahi ke 120 wakil-wakil raja diangkat 3 orang pejabat tinggi. Satu di antara yang 3 itu namanya Daniel. Yang 2 lagi siapa namanya? Yang 2 lagi siapa namanya? Tidak disebut namanya. Memang orang-orang yang tidak berkualitas biasanya nggak disebut namanya.
supaya disebut-sebut namamu, berkualitaslah. Nanti pun pada akhir zaman namamu akan dipanggil dan disebut. Makanya kau harus orang-orang yang berkualitas. Para wakil-wakil raja itu akan memberi pertanggungan jawab kepada ketiga orang pejabat tinggi supaya kerajaan dan Raja Darius tidak dirugikan. Pemimpin yang berkualitas seperti apakah? Seperti apakah orang disebut atau pemimpin yang berkualitas? Baru beberapa menit ini. Itu di bawah. Bau gas. Enggak ini enggak. Panggilan Neska. Belum masuk tuh pengen meledak nanti. Kakak. Sama siapa? Ditaruh di apa, Kang? Apa? Iya, gue ini sama Pak Sejen. Kasihlah kasih. Kasihlah ke piring kasih. Aku mana kopiku? Mas, satu lagi, Pak. Kalau ada di warungnya nggak usah lah. Kupikir di bawah ini kan bilang. Coba Separuh lopet. Itu ada satu lagi. Ngetes. Enak loh. Dingin. Mas, selama Dingin. Tapi kecil. Romantis ya. Ih, baru tahu dia cemburu dia, Pet. Siapa? Beda kali cemburu. Berjulu dulu. Enggak tahu pun aku. Oke. Siapa yang belum disebut namanya? Oh iya. Terakhir ini. Baru datang kan? Ya, baru datang kan? Namanya siapa, Bang? Namanya siapa? Desi. Oh, ada. Surti. Mana Surti? Mana Surti? Oi, ada yang namanya Surti? Oh, enggak ada. Oke. Yang paling terakhir inilah dia, kita tenang, ayo. Kalau dia berdiri, tepuk tangan semua ya. Beriman. Kok gitu? Ini yang cerasin ya. Yang paling terakhir, ayo tepuk tangan. Surya Sinitonang. Tepuk tangan semua, oke. Udah, Pak. Udah. Ini masih banyak yang belum masuk. Ini. Udah. Oke, ini kita juga sebutkan pemain musik ya. Yang pertama, permintaan panitia katanya. Saudara Toyo. Mana dia? Oh, berdiri maunya, Bang. Oke ya, sekali lagi. Mas Toyo. Luar biasa. Oke. Saudara Petrus Lali. Oke, mantap. Andre. Asal lemah kali. Oke. Dan inilah dia pemain musik kita, Mas Koko, Mas Ariston. Cemungut ya. Oke. Nah, ini yang paling terakhir, bidadari dari surga, yang imut, cantik, manis. Inilah dia, Saudari Santi. Oh, mana orangnya?
Ayo. Malu kita sama peserta. Masa panitia nggak berani berdiri? Ayo, mana cepat-cepat ini mau. Sekali lagi panggil ya, biar lebih mantap dia. Ini dia bidadari dari surga, Santi Malau. Mana dia orangnya? Dari mana? Oke lah, ayo lagi berdiri aja lah, ayo. Saudari Santi Malau. Oke. Oh ini yang terakhir masih banyak yang boleh bilang. Nah ini abang kita yang paling ganteng. Ini dia Bang Jansen Sagara. Oi. Oke, makasih Bang. Silakan dulu. Tadi masih ada Joshua Aga. Afgan ini. Oke, makasih. Masih ada yang belum bisa. Enggak usah. Udah kenal semua orang ini. Udah kenal. Gak jumpa pun udah apa. Gila ya. Ada semua. Ketua kelompok mana? Ketua kelompok semua. Udah. Ketua kelompok mana? Kelompok 1 ketua kelompok. Ketua kelompok 2. Kelompok 3. 4. 5. 6. Pulang 7. Oke. Alangkah bagusnya kita duduk. Maju lagi ke depan. Ayo. Ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Tetapi mohon maaf ini sangat singkat waktu saya di depan ini karena sudah ada tadi yang mendahulukan saya. Dimaafkan. Ya, begini hasil diskusi kami tadi sesuai dengan topik pembahasan pada malam kemarin. Ini dari Galatia pasal 2 ayat 20 dan kemudian kami rintis juga dari 1 Yohanes pasal 2 ayat 11 sampai 14. Jadi hasil diskusi kami begini. Berkat yang dapat kami ambil itu beberapa orang tadi memberikan masukan. Jadi biar kami baca satu persatu. Yang pertama dibaca satu-satu orang itu berkat. Simpulkan aja berkat kalian itu. Nanti komitmennya baru kau baca. Kesimpulan berkat dari masing-masing anggota kelompok kami begini. Kita itu harus sepenuhnya menyerahkan hidup kita itu kepada Yesus Kristus. Di masa-masa muda inilah yang bagusnya. Jadi karena kita sudah mempelajarinya pada saat muda, kita itu menyerahkan diri kepada Yesus, Tuhan Yesus. Tetapi bukan dalam artinya hanya pada masa muda ini. Jadi artinya di sini kita itu belajar dari masa muda dan sampai pun usia kita udah tua ataupun sampai detik terakhir kita itu hidup di dunia ini, kita tetap menyerahkan seluruh jiwa raga kita kepada Tuhan Yesus. Jadi komitmennya begini.
kita itu sesuai dengan Rasul Paulus, dia itu menyerahkan sepenuh jiwa raganya kepada Tuhan Yesus Kristus, yang artinya dia itu mempercayai walaupun banyak masalah, banyak pencobaan yang dia alami, tetapi dia itu tetap berpegang teguh. Seperti itulah kita sebagai pemuda-pemuda Kristen sekarang ini, walaupun banyak rintangan yang kita hadapi, walaupun banyak masalah, janganlah kita itu menjadikan segala sesuatunya itu sebagai kemunduran kita untuk menyerahkan jiwa raga kita kepada Tuhan Yesus. Tetapi setiap masalah yang kita hadapi, kita jadikan sebagai motivasi kita untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan Yesus. Jadi singkat saja ya, demikian yang bisa kami sampaikan, dan kurang lebihnya kami ucapkan terima kasih. Shalom. Untung panitia kasih waktu singkat ya. Kalau kasih waktu panjang, singkatnya aja begini. Gimana panjangnya? Satu hal yang saya senang dari perkataan kelompok 4, masa muda itu masa yang bagus. Di masa muda itu yang bagus untuk menyerahkan diri kepada Tuhan. Dengar baik-baik, di masa muda itu masa yang bagus untuk menyerahkan diri kepada Tuhan. Bisa kau disuruh-suruh mancet genteng sana, nggak mungkin opung itu kita suruh. Aku mau melayani, nanti aku perbaiki genteng gereja lah, atap gereja. Udah opung dia udah mau mati, dia menyerahkan diri sama Tuhan untuk pelayanan. Nggak ada gunanya. Memang masih adalah sedikit-sedikit gunanya, nambah-nambah kolekte mungkin. Paling berguna nanti kalau dia sudah jumpa ke Tuhan, warisannya dikasih sedikit ke gereja kan gitu. Tapi kalau masa muda saudara berikan hidupmu, tenagamu secara khusus lebih besar daripada orang tua. Jangan seperti yang dibilang penyaji tadi, jangan pikir memberikan teh sama hamba Tuhan itu gak bagian pelayanan. Kita bisa enak-enak di gereja kalian berlutut, ada yang berlutut di gerejanya? Masih ada? Saudara bisa duduk di kursi itu gak berabu celananya, itu dilap itu kursinya. Coba gak dilap, gak ada yang ngepel, gak ada yang gelap, mana bisa nyaman? Saudara sendiri kalau tidak bersih gereja bisa nyaman? Bisa nyaman beribadah? Saya pribadi aja pun gak nyaman. Mau bagaimana? Tapi kita ada yang bersihkan gereja, kita bisa nyaman. Itu juga dia melayani sehingga kita nyaman beribadah. Ada yang di sini yang suka bersihkan gereja. Berbahagia saudara suka membersihkan gereja loh. Dapat panggilan suara Tuhan nanti seperti Samuel. Samuel itu hidup di gereja, dia secara otomatis dia yang menyiapkan keperluan gereja. Apa yang diperlukan Imam Eli untuk persembahan ke Tuhan, untuk ke sini, dia yang mau mempersiapkan itu. Jangan ragu-ragu lah. Kelompok terakhir, simpulkanlah apa yang kami bicarakan ini. Ayo kelompok terakhir. Salam. 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 Baik, perkenalkan kami dari kelompok 6. Nama saya Iman. Nama saya Iman Riang, panggil Riang. Kemudian Tini. Panggil? Tini. Dipanggil Tintin. Dian, Stephen, Helen, Iyut, Tania, Adi Syaputra, Gunawan, Desi. Nah, kami ngambil tema tim impian yang diterangkan Bapak atau Bapak.
Nah, kemarin diambil dari ayat Kejadian pasal 41 mengenai cerita Yusuf. Kalau kita lihat Yusuf ini di ayat ini ceritanya dia digoda oleh istri Potifar. Nah, tetapi setelah dia digoda, dia tidak pernah tergoda. Kenapa? Karena imannya sangat kuat, karena dia percaya sama Tuhan. Nah, jadi kita sebagai pemuda dari sini, kita belajar dari cerita Yusuf inilah. Kita jangan mudah tergoda oleh godaan-godaan apapun. Jangan kita tergoda sama godaan setan, godaan iblis, apapun lah. Pokoknya kita tegarkan iman kita untuk tetap memuji nama Tuhan di surga. Amin. Amin. Yang menjadi berkat dari kami, dari kelompok 6, dari kejadian ini kami mengambil berkat, salah satunya itu sebab untuk mempererat kebersamaan kami. Nah, dari kejadian ini kan, dari kejadian Yusuf ini, kami mengambil suatu contoh lah dari situ untuk mempererat kebersamaan kami supaya tetap teguh dan kuat. Apapun masalahnya kami tetap kuat untuk bersama terus. Kemudian kedua, lebih mengenal satu sama lain. Kami dari kelompok 6 pertama dulu harus lebih mengenal satu sama lain, bagaimana sifat-sifat satu sama lain supaya apapun masalah yang kami hadapi dapat bisa terselesaikan. Nah, kemudian sebagai patokan buat kami untuk lebih rendah hati di dalam Yesus Kristus, supaya kami tidak pernah goyah, dalam apapun yang masalah yang kami hadapi. Kemudian masuk pada nomor 2 yang harus dilakukan. Yang harus kami lakukan adalah untuk memimpin pemuda-pemuda generasi yang selanjutnya supaya lebih dekat lagi dengan Tuhan. Misalnya setelah kita lewat dari sini, setelah kita pulang dari sini, misalnya kita bertemu dengan pemuda-pemuda lain. Maksudnya kami tetap berdoa, apapun yang kami lakukan, misalnya kami awali dengan kami bangun pagi, kami mandi, kami bangun pagi, diawali, kemudian harus berdoa, kemudian kami makan harus berdoa, kami pergi sekolah harus berdoa, apapun yang kita lakukan diawali dari doa. Itu aja. Demikian hasil dari kelompok 6. Saya mendengar dia pun harus berdoa. Kalian bahasa apa, Dek? Bahasa apa kalian? Apa itu season kedua? Dream Team kan? Tim impian bahas Yusuf lah. Memang mereka menyimpulkan, sudah simpulkan pemimpin yang berkualitas. Teman-teman begini. Masih ada selainnya.
10 menit lagi ya. Acting dulu, acting. Kamera. Saya kasih tahu. Ceritanya depan nanti jangan Apa tadi? Aku tahu apa yang
Ini ada firmannya kok. Tengah-tengah cukup. Tapi dibilang ya Sur, sucikan matamu. Kau dengar Sur? Jangan pakai nama orang, pakai nama sendiri. Tapi dicuci dengan mata aja. Bapak sudah kenyang. Rema saya juga diambil. Kemana Pak Sekjen? Dibawa di kedai. Mendingan Bapak ini teman Serius ini. Oh, haleluya. Yang di belakang, ayo bersorak bagi Tuhan. Bangkit, serukan nama Yesus. Mari maju, mari maju. Nyatakan kuasanya. Kita buat lupus kekuatan. Makan itu daya dengan kuasa nama. Siapa namanya? Nama Yesus. Mana yang kuat? Nama Yesus. Nama Yesus. Kota benteng aku. Nama Yesus. Nama Yesus. Kalahkan semua musuh. Nama Yesus. Kalahkan segalanya. Masih ada yang gak nyanyi? Hah? Masih ada yang gini? Ke patung. Ayo pemuda-pemudi gereja Tuhan. Ayo nyatakan bahwa engkau pemuda gereja Tuhan yang berkualitas. Bangkit untuk Tuhan. Haleluya. Bangkit. Serukan nama Yesus. Mari maju. Mari maju. Nyatakan kuasanya. Kita buat. Ini sudah kalahkan. Dengar. Haleluya. Namanya siapa? Nama Yesus. Haleluya. Benar yang kuat. Nama Yesus. Kota benteng. Nadi namanya siapa? Nama Yesus. Kalahkan semua musuh. Nama Yesus. Di atas nama Yesus. Nama Yesus. Haleluya. Ayo bersama tepuk tangan. Nama Yesus. Kota benteng. Nama Yesus. Nama Yesus. Kalahkan semua musuh. Nama Yesus. Di atas segalanya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Ada sukacita. Merdeka. Merdeka. You alive. You alive. God Jesus. Oke, thank you. Terima kasih. Silakan duduk semua. Haleluya. Pada saat ini kita akan bersorak, kita akan memuji Tuhan. Mari saudara semua, kita persiapkan hidup kita sebagai gereja Tuhan, sebagai pemuda yang takut akan Tuhan. Mari rindukan Tuhan di dalam kehidupannya. Haleluya. Amin. Ya, saat ini kami serahkan kepada Tuhan. Haleluya. Salam. Salam. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. KPK. Mengangkat jiwa buat Tuhan. Haleluya. Berikan lagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Setelah kita mulai acara kita, sebelum kita mulai acara kita, saya mau berkata saudara, ada berapa banyak kita masih diberkati Tuhan saat ini? Mari saudara lambaikan tangannya. Haleluya, kita diberkati semua, amin. 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 Ya saudara, kita serahkan kehidupan kita ke tangan Tuhan. Haleluya. Mari sembah Dia saudara. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu buat malam hari ini Tuhan. Buat season ketiganya Tuhan, kami percaya Tuhan, kami dipenuhi dengan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, besar anugerah serta kehidupan kami. Kami merasakan Tuhan pada saat ini Bapa, anugerah-Mu Tuhan mengalir di kehidupan kami Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya.
besar dan anugerahnya. Haleluya Yesus. Oh haleluya Kudus. Haleluya. Sabar ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah, adillah benarlah jalan-Mu, rajas dan rajas dan rajas. Haleluya. Yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu, besar dan ajaiblah karya Tuhan, besar dan ajaiblah karya. Amin. Haleluya. Adil dan benarlah, adil dan benarlah jalan-Mu, raja segala bangsa, raja segala, yang Maha Kuasa, yang Maha Kuasa. Katakan mulia nama-Mu. Haleluya. Layaklah, layaklah. Amin. Segala sujud di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Bapa. Benar Tuhan, besar anugerah di kehidupan kami Bapa, yang merasakan kasih Tuhan mengalir di kehidupan kami. Layaklah Kau disembah Tuhan, layaklah dipuji Yesus, segala pujian hormatnya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Semua saudara bagi berdiri semua, kita telah bersungguh-sungguh lagi mengalami kehidupan kita dalam tangan Tuhan. Rasakan kasih-Mu saudara, besar anugerah di kehidupan kita saudara. Layaklah Tuhan dipuji, layaklah Tuhan disembah saudara. Haleluya. Katakan besar dan anugerahnya di kehidupan kami. Haleluya. Mana saudara rasakan kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil
sama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Baik saudara, yang buat doa kita dalam pembukaan kita undang saudara kita Petrus. Kami persilakan. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan bagi Tuhan malam hari ini. Dalam acara KKR kami UKM Pemuda HTK Wilayah Minalangka ya Tuhan, pada penutupan malam hari ini berkatilah kami ya Tuhan. Biarlah ibadah kami malam hari ini ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Biarlah ibadah malam hari ini ibadah yang memuliakan nama Tuhan. Biarlah ibadah kami malam hari ini ibadah yang benar-benar memuji memuliakan Engkau ya Tuhan. Kami percaya, kami bangga mempunyai Allah yang seperti Engkau. Biarlah malam hari ini pemuda-Mu ya Tuhan, ada perubahan yang baru, ada sesuatu hal berkat Tuhan yang disiramkan melalui firman malam hari ini. Lewat pujian penyembahan kami Allah ditinggikan. Biarlah di atas pujian penyembahan kami Allah bertata. Biarlah di atas pujian penyembahan kami Allah bersemayam. Kami percaya Tuhan, kami percaya Engkau tidak akan meninggalkan kami malam hari ini. Sukacita surgawi adalah milik bagian kami para pemuda gereja malam hari ini. Berkati kami semua ya Tuhan. Bahkan terlebih-lebih hamba-Mu yang melayani Engkau malam hari ini, mulai dari pembawa pujian. Yesus berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu ya Bapa. Biarlah dia melayani dengan segenap hati, dengan kerenan hati. Biarlah sepenuh jiwanya diserahkan dalam tangan Tuhan. Bahkan pemain musik Yesus berkati dalam nama Yesus. Talenta yang mereka miliki, biarlah mereka serahkan dalam tangan Tuhan, menjadi kemuliaan dan hormat bagi nama Yesus. Bahkan pemegang opera Yesus berkati, berikan hati sebagai hamba melayani kolektian Yesus. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Para singer ya Tuhan, berkati para suara hamba-Mu, talenta suara mereka dapat menyebutkan nama Engkau baik, dan Engkau baik dan luar biasa ya Bapa. Maka hamba-Mu malam hari ini kami berdoa ya Tuhan secara khusus supaya firman-Mu yang disampaikan berkati dalam nama Yesus. Rapi hamba-Mu ya Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus mengurapi hamba-Mu sehingga firman-Mu yang disampaikan membakar setiap hati kami sebagai pemuda gereja-Mu ya Tuhan. Menuntun hati kami, mengingatkan kami akan sesuatu hal dalam hidup kami. Berkati kami semua ya Tuhan. Bahkan peserta hati kami pemuda gereja malam hari ini berkati dalam nama Yesus. Bahkan acara penutupan kami malam hari ini kakek kami, biarlah menjadi kemuliaan bagi nama Bapa. Terpujilah Engkau. Kami siap bersorak kepada Tuhan. Yang siap bersorak kepada Tuhan kami, mari bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Masih sukacita? Masih kuat memuji Tuhan? Amin. Kita angkat puji, kita berkata seindahnya pelangi. Haleluya. Mari saudara kita bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya. Seindahnya pelangi Tuhan. Begitulah kasih-Mu di depan kami Yesus. Haleluya. Seindahnya pelangi. Amin. Secara dapat tadi. Namun yang
HTK. Haleluya, kami HTK dari wilayah Serge ingin menaikkan pujian untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, bukan karena kelebihan atau bagusnya suara kami, tapi karena kerinduan kami supaya lewat pujian yang kami naikkan kita semua boleh diberkati, bahkan nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Kelahiran Yesus yang diingat. Ada yang mengingat lain dari berkaitan Natal? Coba tunjuk tangan. Ya, Malam Kudus, lagunya Malam Kudus, tapi dengan melodi itu apa yang muncul di pikiranmu? Ada yang memikirkan atau apa gitu, kata persoalan atau apa? Siapa ya? Coba tunjuk tangan. Yang lain, selain ayo. Tidak ada? Apa yang kamu pikir? Saya memikirkan apa situasi lagi ini, kemudian di pikiran saya terbanyak ada bintang. Bintang. Oke. Yang di pikirannya bintang. Oke. Yang lain ada satu lagi. Ya. Masalahnya hilang. Oke. Satu musik pengaruhnya besar, udah? Pernah saya buat lagu seperti ini dalam ibu-ibu, ada ibu-ibu yang menangis. Kenapa menangis ibu? Terus saya bertanya gitu. Di waktu Natal lah saya diceraikan suami saya. Jadi setiap aku dengar lagu Natal, saya mendengar kejadian perceraian kami. Itu diingat. Nah itu banyak pengaruh. Mungkin kalau aku tanya tadi itu satu-satu, pasti banyak-banyak lain. Mungkin di pikiranmu tadi berbeda-beda itu kan. Satu melodi, itulah pengaruh musik. Udah? Luar biasa kan? Maka kekuatan musik itu sangat luar biasa. Itu yang mau saya sampaikan di situ tadi. Hati-hati dengan musik. Oke? Apa nanti bisa kita perdalam itu di apa? Ada harmoni itu juga bisa pengaruhnya apa? Pengaruh melodi apa? Pengaruh bass apa? Pengaruh beat itu apa gitu kan? Karena memang saya dari jurusan musik dulu. Lagu yang segini pun bisa dibuat besar seperti ini dengan musik. Udah? Maka jadi rumput yang lurus tumbuhnya bisa dibengkokkan dengan musik. Rumput yang bengkok bisa diluruskan dengan musik, tapi bukan musik sekali, berkali-kali. Udah? Nah mungkin itu yang bisa saya sampaikan sedikit untuk memotivasi adik-adik. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan apa, mungkin besok lusa atau nanti secara pribadi boleh kita ditanya. Ya Pak ya. Jadi karena waktu ini akan berjalan terus. Oke, sekali lagi tepuk tangan untuk Tuhan dan untuk kita semua. Terima kasih.
Haleluya. Sebuah kesaksian yang memberkati kita saudara adalah kesaksian yang dibawakan Bapak Sirait dan menjadi menguatkan kita dan memotivasi kita. Puji Tuhan. Haleluya saudara. Bahasanya kita akan menyerahkan kehidupan kita dalam tangan Tuhan. Haleluya. Sama-sama yang bangkit berdiri. Haleluya. Siapkan hati kita saudara mendengarkan firman Tuhan. Haleluya Yesus. Jamah siap hati kami Bapa. Penaikkan dan kuasa-Mu Tuhan. Kami merasakan Tuhan firman-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan. Bapak Yesus di surga. Terima kasih buat berkat-Mu Tuhan pada kehidupan kami Bapa. Untuk melalui firman-Mu Tuhan kami dibentuk Tuhan. Kami diubahkan Tuhan. Hati kami yang keras Tuhan Kau pecahkan Bapa. Kami Tuhan. Buatkan kami oleh firman-Mu Tuhan Yesus. Berkami Tuhan. Mudah-mudahan hati Tuhan Yesus semakin hari semakin diberkati Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Tuhan inilah hidupku. Haleluya. Tuhan inilah hidupku. Katakan ku serahkan. Ku serahkan pada segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu, menjadi milikmu. Jadikan kami Tuhan, jadikan kami terang. Amin. Di tengah kegelapan, di tengah kegelapanku, membawa bangsa-bangsa, haleluya, bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan adalah Tuhan kami Yesus. Haleluya. Tuhan inilah rindu kami Bapa. Haleluya Yesus. Tuhan inilah hidup. Katakan ku serahkan kepadamu Tuhan. Ku serahkan pada segala cita-citaku, segala cita-cita masa depanku, menjadi milikmu Yesus, menjadi milik. Jadikan aku terang Tuhan, jadikan kami terang. Amin. Di tengah kegelapan dunia, di tengah kegelapan Yesus membawa bangsa-bangsa kepada Tuhan. Inilah tujuan kami. Haleluya. Haleluya. Tuhan seluruh hidup. Pakailah Tuhan. Pakailah Tuhan. Pakailah kami Tuhan. Bagi kemuliaan genapi sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Saudara, kita benar-benar menunjukkan pujian saudara, rasakan kasih Tuhan yang jauh di depan kita. Haleluya Yesus. Tuhan Yesus, merasakan firman-Mu Tuhan Yesus pada saat Bapa. Mari saudara kita angkat lagu penyembah saudara. Tuhan inilah rindu kami Bapa. Tuhan inilah hati kami rindukan firman-Mu Bapa Yesus. Menjauh kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Oh Yesus, Tuhan inilah hidupku. Haleluya. Tuhan inilah hidupku, serahkan kepadamu Tuhan. Serahkan segala cita-citaku, segala cita-cita masa depanku, masa depan menjadi milikmu Yesus, menjadi milik. Jadikan kami terang Tuhan, jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia. Bangsa-bangsa
Kami rindu mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini Tuhan. Sebab kami tahu firman-Mu akan memberi kekuatan bagi kami. Firman-Mu akan menuntun kami dan membimbing kami bagaimanakah kami harus berjalan di dunia ini sesuai dengan kehendak dan menjadi saksi-saksi-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, urapi hamba-Mu dengan urapan Roh Kudus yang luar biasa di dalam menyampaikan firman-Mu, dan biar Roh Kudus berkarya bagi setiap pribadi yang mendengar. Berfirmanlah ya Bapa, kami anak-anak rindu dan siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Mari salah seorang mahasiswa STT Okumene untuk membaca firman ini, karena saya tidak bawa kacamata, tinggal kacamata. Membaca firman itu, dan dia duduk di sana, di tempat duduk saya yang di sana. Ini mic-nya dibawa ke sana. Coba kasih mic yang pakai tali. Salah seorang siswa STT Okumene. Ini mic-nya bawa ke sana. Baik. Kita dengarkan firman Tuhan. Mari yang pakai tali aja sama Bapak, sama Eli. Ini yang paling mantap. Lemah kali. Enggak, ini aja diganti. Merah, yang merah. Tes satu. Terlalu mendengung. Coba satu lagi. Tes satu. Tes satu. Tes satu. Ini lebih bagus dari yang jelek. Baik, coba lihat kiri kanan. Buka belakang temannya. Kita sepakati begini. Dalam penyampaian firman Tuhan kita sepakati supaya Tuhan tidak marah. Karena firman Tuhan atau khotbah tidak cocok disampaikan kepada orang yang mengantuk. Yang cocok diberikan kepada orang yang mengantuk adalah bantal. Nanti marah Tuhan kepada saya, Pak Pendeta, kok kasih khotbah lagi, dia udah ngantuk. Kasih bantal aja, nggak cocok kasih khotbah. Jadi saya ini tugasnya sekarang berkhotbah, menyampaikan pesan Tuhan, firman Tuhan. Maka kita sepakati begini. Apabila kau lihat kawanmu salah, tidak kau tegur, itu dosa. Nah, kalau kau lihat kawanmu sudah mengantuk, tidak konsentrasi lagi dengarkan firman Tuhan, maka pakai jarimu telunjuk. Nggak usah ngomong, ganggu nih, jangan, nggak usah ngomong. Artinya, perhatikan, itu maksudnya itu. Jadi nggak usah ngomong. Oke, sepakat? Jangan biarkan kita berdosa saat mendengarkan firman Tuhan. Mengerti maksudnya? Kalau kau lihat kawanmu ngantuk mendengarkan firman Tuhan, tidak kau tegur, kau berdosa. Jangan perkara-perkara yang besar aja dosa. Udah kau lihat ngantuk-ngantuk begini, enggak kau nasihati, enggak kau tegur, tapi menegurnya jangan pakai mulut. Digoib dulu, baru dikedipkan matanya, tak kanan tak kiri terserahlah, mana lebih mudah dikedipkan. Baru lihat ke depan, itu maksudnya. Baik. Jadi persiapkan nats Alkitab kita dari Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32. Sebelumnya saya mau tanya kepada kita, dalam perjalanan hidupmu ini jujur, katakan sejujurnya, jangan ada dusta di antara kita. Dalam perjalanan hidupmu sampai detik ini, siapa yang pernah membuat menangis mamanya karena tingkah lakunya nggak karu-karuan atau tidak bagus? Siapa yang pernah jujur sampai mamanya menangis? Gak usah lihat kawan. Kalau pernah, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Angkat tinggi-tinggi tanganmu, aku mau berdoa sekarang bagimu. Tuhan, pengakuan anak-anakmu ini yang sering mengecewakan mamanya yang melahirkan dia,
membuat mamanya menangis yang seharusnya dia harus menghibur. Ampuni dia Tuhan dari dosanya itu. Biarlah dia boleh meninggalkan sifat yang seperti ke depan. Mulai hari ini dia tidak akan membuat menangis lagi ibu yang melahirkannya, tetapi membuat sukacita, senang ibu yang melahirkannya. Tuhan jamah hatinya, jamah pikirannya. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin. Sembilan bulan engkau di rahim ibumu. Ada yang 10 bulan. Pada bulan yang kelima, ini hal-hal yang sungguh-sungguh terjadi pada bulan yang kelima. Mulai ibu yang melahirkanmu sudah susah duduk, berdiri pun susah, apa-ngapain pun susah. Dan ada ibu ketika sudah mulai mengandung anaknya sering muntah-muntah, makan pun tidak bisa. Apalagi pada bulan yang ke-8, 9 dan bulan 10, kalau sampai 10 bulan tidur pun susah. Dan yang terakhir dalam perjuangan waktu melahirkan, pertarungan antara hidup dengan mati. Tapi ada orang sesudah dibesarkan, dibina dari kecil, lalu sesudah besar membuat menangis ibunya. Ada banyak orang-orang yang durhaka terhadap orang tua, meminta sesuatu yang tidak patut diminta, menuntut sesuatu yang tidak patut dituntut. Untuk itu Yesus menampilkan sebuah perumpamaan tentang 2 orang anak laki-laki yang along beradik. Baca ini. Lukas pasal 15 ayat 11 sampai ayat yang ke-32, firman Tuhan berkata, perumpamaan tentang anak yang hilang. Ini perumpamaan, bukan kisah yang langsung terjadi, tapi perumpamaan. Kalau perumpamaan itu boleh bagimu dan boleh bagiku, boleh bagi kita semua, namanya perumpamaan. Tidak hanya untuk anak-anak. Silakan. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Stop dulu. Stop dulu sampai di situ. Kalau dikatakan stop, duduk saja dulu. Begitu disuruh baca, baru berdiri. Jangan kecapean. Biar saya yang berdiri. Supaya ada perbedaan yang berkhotbah dengan yang dikhotbah, ini kan begitu. Saya sering bilang itu sama orang. Ada orang kalau ngomong, tanganmu, jangan, tanganmu itu lipat. Kenapa gini? Kalau ngomong begini, kenapa? Rupanya biar ada perbedaan pendeta dengan yang bukan pendeta. Pendeta kalau ngomong pakai tangan begini biasa lah kan begitu, supaya bergaya. Itu kan gaya. Jadi kalau jemaat juga anggota jemaat bergaya, apa bedanya? Lalu anak yang bungsu itu minta, Bapak, bagilah harta itu. Meminta sesuatu yang tidak pada waktunya. Masih kelas 3 SMP, dia lapor sama bapaknya, Bapak, minggu depan aku mau nikah. Kelas 3 SMP minta menikah. Tetapi ada yang sudah berumur 28 tahun nggak pernah minta menikah. Ini yang aneh. Bagilah harta itu. Saya yakin walaupun tidak ditulis, ketika dia minta itu, pastilah pusing bapaknya mendengarkan itu. Kok bagi-bagi harta belum apa-apa? Aku masih hidup, masih sehat, kok bagi-bagi harta? Apa maksudnya? Tapi oleh sayangnya seorang bapak, oleh kasihnya seorang bapak terhadap anak, akhirnya dibagi juga. Lanjut. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh.
Di sana ia memperoskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Iya, sampai situ dulu. Akhirnya dibagi. Begitu dibagi, lalu anak bungsu itu menjual semua harta bahagian yang menjadi milik. Berarti ada niat-niat jahat meminta supaya harta dibagi. Itu sudah ada niat, sudah ada rencana mau dikemanakan itu. Lalu dia membawa uang hasil penjualan harta yang menjadi miliknya itu ke negeri orang, dan di sana katanya hidup berpoya-poya, hidup berpoya-poya. Hidup berpoya-poya. Tidak dijelaskan, tapi sering dipraktekkan oleh para remaja pemuda dalam sebuah drama. Babu-babu main judi, sering dipraktekkan seperti itu. Tingkah laku ini sering didrama. Semua berjalan dengan lancar atas kehendak-Mu ya Bapa. Sekarang kami mau pulang ke rumah kami masing-masing dan sampaikan kami dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Bungkus kami dalam darah-Mu ya Bapa. Berkati supir yang membawa kami pulang. Berkati juga mobilnya ya Bapa, agar tidak ada kendala dalam suatu masalah apapun. Terima kasih ya Tuhan, Kau sangat baik pada kami. Dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin.